Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita masih terhubung bersama dengan psikolog anak dan remaja Novita Tandri dan juga sosiolog kriminalitas dari Universitas Gadjah Mada UGM Suprapto. Saya langsung ke Pak Suprapto menyambung pertanyaan terakhir tadi Pak sebelum break begitu ya. Sejauh mana sebenarnya pihak kepolisian harus melihat juga lingkungan terdekat dari anak-anak yang mengeroyok ini Pak. Apakah itu menjadi penting atau justru tidak? Iya, jadi karena salah satu faktor mengapa seseorang itu melakukan tindak kekerasan atau juga bullying itu Mhm. antara lain itu karena lingkungan ya, dan lingkungan yang paling dekat itu adalah keluarga. Jadi kalau misalnya anak itu nakal, anak banyak berbuat kekerasan atau bahkan sampai pada kejahatan, tentunya kita tidak cukup hanya melihat ataupun menangani anak itu saja, karena sangat mungkin anak itu juga merupakan korban. Tadi Mhm. juga misalnya Bu Tantri menyebutkan, Bu Novita menyebutkan bahwa modeling itu penting. Nah, kami melihat juga ada teori yang disebut sosial kognitif di dalam Oke. proses sosialisasi atau proses pendidikan terhadap anak maupun juga pihak tertentu, yaitu bahwa kita memberikan contoh seseorang bisa menangkap sesuatu, menangkap hal baik atau hal buruk itu melalui pengamatannya, dan pengamatan ini antara lain bisa dengan contoh dari orang tuanya gitu. Karena kalau tidak itu mereka akan mencari sendiri dan tidak selalu mendapatkan sesuatu yang baik. Oh, Kemudian juga yang menarik lagi karena melalui orang tua diharapkan ada tadi misalnya sosialisasi yang terus-menerus, bukan berhenti pada sosialisasi, pada pemahaman, tetapi harapannya adalah ada internalisasi, ada peresapan yang tadi juga oleh Bu Novita disebut ya. Anak meresapi mana yang baik dan harus dilakukan dan sekali lagi mana yang tidak baik dan harus ditinggalkan. Sehingga nanti muaranya adalah pada tahap yang ketiga adalah institusionalisasi atau penerapan perilaku. mhm. Nah, jadi dengan demikian saya berharap tentunya penanganan ini tidak hanya melulu kepada si anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan, tindak kriminal, kekerasan, Mhm. tetapi juga kepada lingkungan terdekatnya, antara lain adalah orang tua, lingkungan pertemanan, ataupun juga lingkungan sekolah gitu. Oke, Pak Suprapto, sebenarnya seberapa sering kasus kriminalitas dilakukan kepada anak khususnya di tingkatan sekolah dasar, Pak, sesuai pengamatan Anda? Menurut saya sih yang namanya kekerasan di sekolah itu sebetulnya sejak saya sekolah pun itu sudah ada ya. Ya, Jadi oke. memang banyak, tetapi sekali lagi itu biasanya terjadi terutama ketika anak merasa bahwa kehidupan di dalam lingkungan keluarganya atau di lingkungan pertemanannya itu tidak mendapatkan kenyamanan. Oke. Dia justru mendapatkan kekecewaan, sehingga kalau kita kaitkan dengan definisi kesehatan mental, ia adalah anak yang tidak memiliki kemampuan untuk mengerahkan potensinya itu untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat dia Oke. nyaman karena tidak didukung oleh lingkungannya. Nah, terkait hal ini, Pak, kita bahas kriminalitas dan juga kemudian tadi Bapak juga sudah menyebutkan sedikit bullying begitu ya. Kalau Ya. dari pengamatan Anda juga, kalau dari sisi sosiologis gitu, kenapa sih ini bisa masih saja terjadi dan ini masih di lingkungan sekolah dasar gitu, Pak? Iya, jadi kalau kita mau melihat dari sisi internalnya, tentunya kita harus melihat juga bagaimana kondisi kesehatan ataupun kecerdasan emosional seseorang ya, karena eh, dari sisi emotional quotient itu ada 4 tingkat seseorang. Yang pertama adalah kemampuan memahami dirinya, kemampuan mengendalikan dirinya, kemampuan memahami orang lain, dan kemampuan mengendalikan orang lain. Nah, dalam hal ini itu disebabkan bahwa anak itu paling tidak dia hanya pada tahap satu, tahap kedua tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Mhm. Kemudian yang berikut, mengapa hal itu terjadi? Eh, di dalam sosiologi kita mengenal ada yang disebut opportunity theory dan social control theory. Dia mendapatkan kesempatan untuk meluapkan apa yang dia inginkan. Ketika dia marah ingin melampiaskan kemarahannya dan di situ tidak ada kontrol gitu. Misalnya di dalam lingkungan keluarga, keluarga tidak mengontrol, di sekolah itu terlepas dari kontrol guru. Nah, ini saya kira untuk itu lembaga pendidikan sebagai salah satu di antara 5 lembaga sosial dasar, there are 5 basic social institution present in society Mhm. menurut beberapa ahli, setidaknya lembaga pendidikan ikut membantu untuk
meminimalkan tindak kekerasan di Tentu. sekolah. Itu yang kenapa juga menjadi ironis karena ini dilakukan di dalam begitu ya, Ya. sebuah institusi pendidikan bernama sekolah. Nah, saya kembali ke Mbak Novita. Mbak Novita, selama pandemi ini waktu anak bermain dengan gadget ini kan banyak sekali begitu ya. Tentu tidak terlepas bahwa orang tua juga begitu. Cuman yang ingin saya garis bawahi, sedalam apa sih sebenarnya konten-konten dari media sosial, kemudian game dan apa yang mereka saksikan, tonton sekarang itu bisa menjadi dasar perilaku anak-anak ini, Mbak? Baik, pertanyaan yang bagus banget nih, karena dalam masa pandemi ini ruang konseling saya meningkat sampai 300%. Dan masalah-masalah yang ada dengan adanya gadget ini menjadi begitu luar biasa. Sebenarnya teknologi, kalau bicara teknologi zaman saya, generasi X gitu loh, radio, televisi, dan kulkas ya. Teknologi nggak ada yang salah dengan teknologi di revolusi industri 4.0 ini, dengan artificial intelligence, dengan adanya gadget, dan akhirnya memaksa anak, quote and quote, untuk bisa belajar melalui layar kaca. Tapi buat saya, ini seperti pedang bermata dua, bisa positif, bisa negatif. Pengawasan, pengontrolan lagi dari orang tua untuk bisa hadir. Jadi bukan hanya sekedar ada. Kehadiran ini yang penting sekali karena anak-anak kalau kita lihat, ada yang disebut dengan kalau kita bicara neuroscience, lobus frontal, otak bagian depan, otak besar yang mengendalikan, tadi Pak Suprapto sudah menjelaskan, anak-anak jadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu semuanya butuh modeling. Orang tua yang memberikan contoh. Nah, kehadiran orang tua di dalam rumah dengan adanya sekolah di rumah dengan PJJ ini, dan bersyukur sekali sekarang ada PTMT gitu ya, anak-anak sudah mulai keluar dari rumah dan bersekolah. Buat saya, tanpa kehadiran orang tua, anak tidak bisa mengembangkan si lobus frontal ini sebagai fungsi eksekutif yang memutuskan mana yang boleh dan tidak boleh. Nah, buat saya, peran teknologi ini kalau ada pembiaran, anak-anak ini akhirnya masuk akses pornografi. Itu nomor satu dalam ruang konseling saya. Kedua, masuk dengan LGBTQ. Ini juga kita bicara menjadi satu tema yang luar biasa. Dan yang ketiga, ini kalau saya bicara ruang konseling saya yang ketiga, akhirnya meningkat. Akses satu, akses dua, masuk dengan agnostik. Jadi anak-anak yang akhirnya datang dari keluarga yang religius, akhirnya beralih. Atau bahkan sampai masuk yang ke kriminal ini. Karena anak yang tadi kita katakan bahwa psikososial, anak-anak butuh untuk berinteraksi dengan orang lain. Tapi dia harus berada di rumah. Tidak bisa meluapkan bagaimana badan, kita ingat kita waktu remaja seperti apa. Tidak bisa diam, bergerak. Kita punya semangat yang besar, tenaga yang luar biasa. Tapi tidak bisa disalurkan dan akhirnya menjadi marah. Orang tua dengan ketakutan berlebihan di masa pandemi ini. Okay. Jadi buat saya memang kecerdasan inter, memahami diri untuk bisa tahu, self-being, tahu kenapa hati saya, tujuan hidup saya, mau kemana saya hidup, itu penting sekali. Okay, karena tanpa punya kecerdasan ini, dia nggak bisa memahami orang lain. Mas Novita, berarti salah satu yang juga paling penting kalau menurut saya kalau mendengar apa yang dari Mbak Novita tadi katakan, ada keseimbangan, begitu balance antara juga apa yang dikonsumsi secara teknologi dan lain-lain dengan balance mungkin afeksi dan juga modeling tadi di dalam lingkungan keluarganya. Yes, betul sekali. Jadi anak harus merasa bahwa dia secure, dia dibutuhkan, saya aman secara psikologis, bahwa saya dicintai. Keberadaan saya ini diakui dan dihargai. Nah, banyak orang tua dengan adanya masa pandemi ini buat saya dengan kesulitan ekonomi akhirnya membuat anak-anak terabaikan. Anak merasa tidak diperhatikan, afeksi ini tidak ada. Pada saat anak merasa bahwa perhatian itu tidak ada, tangki cintanya kosong, dia akan mencari itu di luar, mencari perhatian itu di luar. Jadi buat saya memang PR, tugas kita semua bersama-sama bahwa menjadi orang tua, sekali lagi tidak ada sekolahnya. Menjadi orang tua itu paradoks sekali, pekerjaan yang kita cintai, sekaligus pekerjaan yang paling tidak mudah yang pernah ada. Baik. Jadi terus belajar. Oke, berbicara mengenai pekerjaan rumah, PR, Pak Suprapto, apa yang harus dilakukan sekolah ataupun pihak terkait ya untuk mencegah
kasus kekerasan atau kriminalitas dilakukan kembali oleh anak-anak. Mungkin ini pertanyaannya juga terlalu sulit untuk dijawab karena memang seperti yang katakan tadi ya, dari zaman Anda SD juga yang namanya lingkungan ini juga tidak bisa ditebak. Tapi setidaknya mungkin ada sistem yang bisa dibangun, Pak Suprapto. Iya, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa menurut Bruce Cohen, there are 5 basic social institution present in all societies, yaitu antara lain lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga ekonomi, dan lembaga pemerintah. Nah, dalam hal ini yang paling berkaitan itu antara lain lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Tadi dinyatakan apa yang harus dilakukan sekolah. Tadi juga menarik apa yang disampaikan Bu Novita bahwa orang tua perlu memberikan pendampingan ketika anak itu sedang mengerjakan tugas-tugas sekolah ataupun ketika sedang pegang gadget. Persoalannya adalah tidak semua orang tua juga memiliki kemampuan untuk melakukan itu semua. Nah, terus apakah kemudian anak dibiarkan? Nah, di sini perlu ada interaksi antara pihak sekolah dengan orang tua gitu. Ketika orang tua itu menyadari bahwa dia tidak mampu mendampingi anaknya, maka dia harus, saya mengistilahkannya, ketika dia menutup gerbang, maka dia harus membangun taman sari. Ketika dia tidak bisa melakukannya, harus ada solusi substitusinya. Kalau dia tidak bisa menghadirkan misalnya guru les atau siapa yang bisa mendampingi anak untuk memberikan hal-hal baik, maka harus setidaknya mengontak sekolah, dan sekolah hendaknya juga jangan seutuhnya mengharapkan belajar dengan ayah, belajar dengan ibu, belajar dengan kakak, tetapi sekolah harus siap ketika ada keluarga yang orang tuanya atau anak yang orang tuanya tidak bisa melakukan sesuatu yang harus dia kerjakan terkait dengan tugas-tugas sekolah. Jadi intinya adalah interaksi antara sekolah dengan orang tua harus baik. Itu tadi ya, melihat bagaimana kemudian anak-anak sekolah dasar ini juga harus dilihat sebagai generasi penerus, adanya komunikasi, tentu kolaborasi dari sekolah dan juga orang tua ini jangan sampai terputus begitu ya, untuk kemudian tidak hanya komunikasi tapi juga mengontrol betul bagaimana tumbuh kembang anak di dua lingkungan tadi. Pak Suprapto, sosiolog kriminalitas maksud kami dari UGM, terima kasih. Kemudian juga Mbak Novita Tandri, psikolog anak dan remaja, terima kasih pagi ini sudah mau meluangkan waktu disapa oleh Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat-sehat selalu. Terima kasih kembali dan salam sehat. Salam sehat.